Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Akan ada penambahan penerima PKH maupun BPNT yang baru menjelang pencairan bantuan PKH tahap pertama dan juga program sembako atau BPNT yang setelah kita tunggu ya sejak awal tahun. Nah, mungkin penambahan inilah yang menyebabkan adanya penyaluran PKH maupun BPNT akan disalurkan di periode yang terakhir di tahap pertama, yaitu di bulan Maret tahun 2023. Nah, apa penyebabnya dan kira-kira siapa KPM baru tersebut? Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham, apalagi bagi Anda yang hanya membaca thumbnail-nya saja. Jadi, silakan simak video ini hingga tuntas, lalu berkomentarlah dengan cerdas dan bijak tentunya. Sebelumnya ingin saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda, karena tentu tanpa dukungan Anda channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi tentunya di masa yang datang. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh saya sebagai pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap informasi yang saya berikan di channel ini merupakan informasi sesuai dengan bidang pekerjaan saya di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pendamping sosial tentunya. Oke, saya mengatakan di awal bahwa untuk PKH tahap pertama maupun BPNT di awal tahun 2023 ini akan ada tambahan penerima bantuannya. Nah, ini tentunya kabar yang membahagiakan bagi Anda, para KPM, yang tentunya ini sudah mendapat bantuan dan juga calon penerima manfaat yang datanya ini sudah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Sehingga bagi Anda yang sudah berjuang untuk bisa namanya masuk ke dalam DTKS, ini tentunya Anda terus berdoa dan berharap semoga nama Anda yang ada di DTKS dan belum pernah memperoleh bantuan sosial, ini bisa dipilih oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengisi kuota tambahan yang akan dilaksanakan di penyaluran PKH pertama tahun 2023 maupun bantuan sembako untuk awal tahun 2023. Oke, mengapa saya bisa mengatakan akan ada tambahan penerima bansos untuk PKH pertama dan juga BPNT ataupun sembako? Alasannya sangat jelas dan logis sekali. Kementerian Sosial Republik Indonesia di akhir tahun 2022 ini banyak sekali memberikan bantuan yang tentunya ini modelnya baru ya. Ada beberapa bantuan baru yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menanggapi jadi adanya keluhan masyarakat, adanya pengaduan, mengapa sih kategori masyarakat ini tidak bisa memperoleh bantuan sosial, mengapa sih yang penerima PKH harus seperti ini dan seperti itu. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, Kementerian Sosial akhirnya berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk membantu masyarakat prasejahtera. Karena memang di Indonesia ini yang masuk ke dalam kategori masyarakat prasejahtera ini jumlahnya cukup banyak ya. Nah, untuk penerima sembako atau BPNT, setiap penyalurannya ini yang dibutuhkan datanya adalah sejumlah 18,8 juta KPM seluruh Indonesia. Dan untuk PKH sendiri itu ada 10 juta KPM seluruh Indonesia. Sehingga setiap penyaluran kuota tersebut harus terlaksana ya 10 juta dan juga 18,8 juta. Dan dari 18,8 juta itu ini salah satunya adalah berasal juga dari kuota 10 juta penerima PKH. Sehingga ada penerima PKH yang juga dapat BPNT ya, tapi yang BPNT belum tentu bisa dapat PKH atau hanya dapat PKH saja atau juga hanya BPNT saja. Jadi 18,8 juta itu adalah mix dari yang tidak pernah mendapatkan PKH atau yang tidak dapat PKH maupun juga yang dapat PKH plus dapat BPNT. Jadi seperti itu. Nah, menyambung lagi di akhir tahun 2022, selain meluncurkan bantuan seperti misalkan asistensi yatim piatu, lalu ada bantuan sembako adaptif, ada bantuan Rutilahu ya untuk RST yaitu Rumah Sejahtera Terpadu, ada juga bantuan modal usaha yang lainnya, ya termasuk bantuan PENA, yaitu Pahlawan Ekonomi Nusantara. Kita tahu di akhir tahun 2022, gencar diumumkan di media sosial bahwa bantuan Kementerian Sosial terkait dengan modal usaha bagi KPM usia produktif di bawah 40 tahun yang memiliki rintisan usaha ini ternyata dinilai cukup berhasil membantu perubahan ekonomi keluarga penerimanya. Kita tahu bahwa penerima bantuan PENA yang sebelumnya ini memiliki rintisan usaha dibantu oleh Kementerian Sosial dengan adanya modal usaha ya, ada yang dibantu berupa etalase, berupa bahan-bahan yang akan dijual dan lain sebagainya. Dan selain menerima bantuan PENA, target penerima
bantuan PENA tersebut juga diberikan bantuan tambahan, yaitu berupa bantuan Rumah Sejahtera Terpadu atau RST. Nah, ini istimewa sekali. Selain KPM penerima PENA modal usaha, mereka juga mendapatkan bantuan untuk rumah sejahtera terpadu. Rumahnya diperbaiki ya, mungkin rumah yang kurang layak dan lain sebagainya. Ini diperbaiki, lebih bagus lagi, dan juga bisa digunakan untuk tempat ya berusaha atau tempat usaha mereka, sehingga di masa depan ekonominya bisa berubah ya, lebih sejahtera lagi. Dan untuk tahun 2022 bagi para penerima bantuan PENA ini ternyata ekonominya juga sudah berubah, dan sebagian besar dari mereka ini sudah mengundurkan diri atau digraduasi dari peserta penerima PKH maupun BPNT. Dan di tahun 2023 di awal tahun ya sebanyak 50 KPM sebagai pilot project penerima PENA ini ternyata sudah diberikan bantuan terlebih dahulu, dan ini bagi yang sudah dianggap mampu ya menerima PENA dan sudah berhasil termasuk juga RST-nya, maka mereka digraduasi atau dikeluarkan dari peserta penerima PKH maupun BPNT. Itu artinya dengan adanya mereka yang dikeluarkan dari penerima PKH maupun BPNT karena mendapatkan bantuan PENA dan RST, maka otomatis ada kuota yang kosong ya untuk mengisi kekosongan penerima PKH dan BPNT untuk disalurkan di periode tahun 2023. Termasuk juga ada yang meninggal, ada yang non-komponen dan yang lain sebagainya, sehingga ini membutuhkan proses ya. Nah, inilah yang mungkin menyebabkan tertundanya untuk pencairan PKH maupun BPNT, sehingga nanti untuk penyaluran PKH yang memenuhi 10 juta KPM dan BPNT untuk 18,8 juta KPM, ini proses untuk seleksi KPM penambahannya ini berasal dari DTKS, dan ini sistemnya melalui validasi melalui sistem ya. Jadi validasinya sistem. Bagi Anda yang sudah update data diri, jangan sampai datanya ini bermasalah dengan Dapodiknya, dengan Dukcapilnya maupun DTKS-nya. Nah, nantinya KPM yang akan dipilih adalah mereka yang tidak ada masalah antara Dapodik, Dukcapil, dan juga DTKS. Oke, saya ucapkan selamat, dan ini tentunya menjadi sesuatu yang membuat kita optimis bagi Anda yang belum pernah tersentuh bantuan sama sekali, apalagi PKH maupun BPNT. Semoga di tahun ini rezekinya Anda bisa memperoleh bantuan PKH maupun BPNT. Yang penting Anda memiliki syarat ya, minimal memiliki satu komponen kepesertaan untuk PKH-nya. Untuk BPNT ya semoga bagi yang sudah masuk di DTKS yang tentunya benar-benar membutuhkan ini bisa masuk sebagai penerima di tahun 2023 ini. Oke ya, itu adalah beritanya terkait dengan adanya penambahan peserta baru di penyaluran PKH tahap 1 maupun BPNT di tahun 2023. Oke, saya rasa cukup ya, demikian informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara dengan bagikan video-video menarik dari channel Inspirasi Oktara kepada siapapun yang membutuhkan informasi seputar bantuan sosial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.